Seluruh jemaat GBD Ebenezer yang ada di rumah, kita persiapkan hati kita untuk memuji Dia, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Dia, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Glory buat Yesus, haleluya. Kita mau masuk dalam penyembahan, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk melayani Dia, haleluya, haleluya. Glory Yesus. Amin. Kasih Dia, kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan.
Dia yang kucinta hamba. Yesus,
Peganglah tanganku Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih ya Rama kata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Peganglah tanganku Roh
Urapi ya Tuhan Yesus, pemberitahuan firman-Mu, kuasa yang sama ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, masih ada sampai saat ini, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya Engkau tetap ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ya Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan Yesus menjadi rema dan meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan sebentar. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Biar kami lihat Tuhan Yesus, umat-umat Tuhan tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan Yesus. Terus selanjutnya beritaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bapak. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang. Tema kita pada pagi ini atau menjelang siang, panggilan untuk melayani Tuhan. Dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, yang pertama, jadi sekali lagi tema kita panggilan untuk melayani Tuhan. Yang pertama, meninggalkan hidup yang lama. Dalam Matius pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai 22 berkata demikian. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Saya akan baca. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Maka mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Dia. Nah, puji Tuhan, kita melihat bahwa Petrus dan kawan-kawan mereka meninggalkan hidup yang lama. Nah, itulah panggilan untuk melayani Tuhan adalah, kita lihat satu contoh yang baik tentang Petrus dan kawan-kawannya. Pada saat Tuhan memanggil mereka, mereka tidak berpikir panjang lagi, tetapi mereka mengambil satu keputusan yang kudus di mata Tuhan. Mereka meninggalkan hidup yang lama. Kenapa harus tinggalkan hidup yang lama? Karena Tuhan mau kehidupan manusia harus kudus di mata Tuhan, harus berkenan di mata Tuhan. Kalau kehidupan manusia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, kalau dia tidak hidup kudus di mata Tuhan, maka panggilan itu akan menjadi sia-sia.
Itu sebabnya kita lihat Petrus, mereka tinggalkan hidup yang lama dan mereka mengikut Tuhan. Mereka melayani bersama Tuhan. Puji Tuhan. Gereja Tuhan harus meninggalkan kehidupan yang lama. Gereja Tuhan harus hidup kudus di mata Tuhan. Untuk apa? Masuk dalam pelayanannya yang kudus. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin gereja Tuhan, panggilan itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Kita melihat bahwa Petrus tinggalkan hidup yang lama dan dia mau melayani Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan mereka dijadikan penjala manusia. Mereka dijadikan berkat bagi segala bangsa, yaitu Petrus dan kawan-kawan. Kita pun semua gereja Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Tuhan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Tetapi di dalam panggilan ilahi, kita harus tinggalkan kehidupan yang lama. Puji Tuhan. Yang kedua kita lihat saudara, tentang panggilan itu saudara, di mana Petrus melihat kuasa Tuhan di tengah-tengah panggilan melayani Tuhan. Dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat 17 berkata demikian. Jadi yang kedua, Petrus melihat mujizat dalam pelayanan. Petrus melihat mujizat dalam pelayanan pada saat dia meninggalkan hidup yang lama. Bagi kita sebagai pelayan-pelayan, kita harus tinggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kehidupan yang tidak berlayak di mata Tuhan. Kita melihat Petrus melihat mujizat dalam pelayanan saat dia tinggalkan kehidupan yang lama. Matius pasal 14 ayatnya yang ke-17 kita melihat intinya aja, berkata demikian. Maka jawab mereka, yang ada pada kami di sini 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kita melihat dalam satu panggilan yang dirasakan oleh Petrus, dia menyaksikan kuasa Tuhan, dia menyaksikan kemuliaan Allah, dia menyaksikan mujizat Tuhan. 5 roti dan 2 ikan. Dalam logika manusia tidak masuk akal. Tetapi itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap pelayan. Itulah yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah gereja Tuhan dewasa ini. Hal-hal yang tidak masuk akal. Pada saat kita melayani Tuhan, meninggalkan kehidupan yang lama, Allah berbuat sesuatu apa yang tidak kita pernah pikirkan. Allah ingin berbuat sesuatu
pernah kita sanggup kerjakan. Itu sebabnya mari kita gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, pengurus gereja, tinggalkan kehidupan yang lama. Untuk apa? Masuk dalam panggilan ilahi, melayani Tuhan, memenangkan jiwa, supaya banyak jiwa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Tetapi dewasa ini ada banyak gereja Tuhan tidak tinggalkan kehidupan yang lama, masih tetap hidup yang lama. Di mana gereja Tuhan tetap berbuat dosa. Gereja Tuhan tetap hidup di dalam kenajisan, hidup dalam secara duniawi. Baik hamba-hamba Tuhan, baik para majelis, baik para jemaat Tuhan sama masih hidup secara duniawi. Tidak tinggalkan kehidupan yang lama. Di tengah-tengah gereja Tuhan dewasa ini, Tuhan sedang membersihkan pengirikannya. Tuhan sedang membersihkan ladangnya. Karena di dalam ladangnya, di dalam pelayanan dewasa ini, ada banyak orang tetap hidup dalam kenajisan. Ada banyak orang tetap hidup di dalam dosa. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ada banyak hamba Tuhan, umat Tuhan tetap hidup di dalam perzinahan. Mereka melayani firman, mereka melayani song leader, mereka melayani perjamuan Tuhan. Tetapi mereka semua tetap hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam perzinahan, hidup dalam percabulan. Alkitab katakan, Tuhan mengirimkan penyakit kepada mereka di atas ranjang mereka. Dalam kitab Wahyu kita boleh baca gereja Tuhan yang tetap hidup dalam kenajisan. Wahyu pasalnya yang Wahyu pasal 2 ayat 21 berkata demikian. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zina. Lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Gereja Tuhan harus bertobat. Gereja Tuhan, para pelayan, kalau tetap kita hidup dalam kehidupan yang lama, hidup dalam kenajisan, melayani Tuhan, pemberita Injil, melayani perjamuan Tuhan, kita tetap hidup dalam kenajisan. Alkitab katakan Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kenapa Tuhan berikan kesempatan kita untuk bertobat? Karena Tuhan sedang membersihkan pengirikan. Tuhan sedang membersihkan ladangnya. Tetapi kalau gereja Tuhan, para hamba-hambanya, para pelayan, para pengurus gereja, umat Tuhan, Tuhan lemparkan di atas ranjangnya penyakit. Bahkan pun ada kesukaran yang besar. Dengan kata lain, tidak akan terjadi kesembuhan, tidak akan terjadi mujizat, tetapi yang ada adalah murka Allah. Oleh karena apa? Gereja Tuhan dewasa ini tetap hidup di dalam kenajisan. Itu sebabnya kalau kita melihat saat ini, kenapa Tuhan izinkan terjadi COVID-19? Karena Tuhan sedang menampik gereja Tuhan, karena Tuhan sedang membersihkan ladangnya,
isai sebai. Mai kimi wajai palabai. Oli mifamai. Gereja Tuhan. Tuhan sedang membersihkan pengirikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya mari kita sebagai pelayan-pelayan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, pengurus gereja, jemaat Tuhan, mari kita tinggalkan hidup yang lama. Kita melihat Petrus telah menyaksikan mujizat Tuhan. Petrus telah menyaksikan kuasa Tuhan yang tidak masuk akal. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Begitu banyak orang bisa menikmati berkat Tuhan. Kalau kita hidup dalam kekudusan, ada banyak petobat-petobat baru. Ada banyak jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Oleh karena apa? Gereja Tuhan, pelayan-pelayan hidup di dalam kebenaran, telah meninggalkan kehidupan yang lama. Tetapi pelayan-pelayan saat ini, gereja Tuhan, kalau kita tetap hidup di dalam dosa, maka gereja semakin kehilangan kasih karunia. Gereja semakin kehilangan kemuliaan Allah. Gereja semakin tenggelam di dalam dosa. Karena para pelayan, para hamba-hambanya tetap hidup di dalam kenajisan. Pai kini wo te isai sebai. Pai kini wo akai wo tutai. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami semua. Kuduskan kami semua. Ampuni kami semua Tuhan. Gereja Tuhan, ampuni di dalam nama Yesus yang masih tetap tinggal di dalam dosa, yang masih tetap berbuat dosa. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang merubah kehidupan kami semua, supaya kami tinggal dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Yang ketiga saudara, kita melihat saudara, bersama Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Yang ketiga sekali lagi, bersama Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Gereja Tuhan, kalau kita sudah tinggalkan kehidupan yang lama, ada banyak perkara-perkara yang besar Tuhan kerjakan di dalam gerejanya. Tuhan kerjakan di dalam ladangnya. Tuhan kerjakan dalam pengirikannya. Itu sebabnya gereja Tuhan harus kudus. Dan Alkitab katakan, kita melihat bersama Tuhan melakukan perkara yang besar. Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-29 berkata demikian. Matius pasal 14 ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita melihat di mana Petrus juga telah menyaksikan kuasa Tuhan. Dalam panggilan ilahi, dalam panggilan yang kudus, Petrus menyaksikan kuasa Tuhan. Kenapa dia menyaksikan kuasa Tuhan? Karena dia telah meninggalkan kehidupan yang lama. Dia telah kumpulkan kehidupan yang lama. Dia tidak memandang lagi, dia tidak ingat lagi, dia tidak memikirkan lagi untuk menjadi seorang nelayan. Tetapi dia melihat di depannya ada mujizat, ada tanda-tanda heran. Tuhan mau kerjakan di ladangnya, Tuhan mau kerjakan di dalam pekerjaannya. Petrus telah menyaksikan kuasa Tuhan. Tuhan berkata kepada Petrus, kata Yesus,
datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tidak ada keraguan. Dalam sejarah, dalam dunia yang fana ini, belum ada manusia berjalan di atas air. Baru Tuhan Yesus dan Petrus. Itu sebabnya panggilan ilahi yang ada dalam hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita senangkan hati Tuhan dengan tubuh yang berlayak di mata Tuhan, dengan tubuh yang kudus di mata Tuhan. Untuk apa? Tuhan mau tinggal diam di dalam hidup kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam dunia yang fana ini, supaya dunia yang fana ini melihat bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita orang percaya. Tetapi gereja Tuhan, kalau dia masih hidup di dalam dosa, hidup dalam kenajisan, tidak pernah melihat kuasa Tuhan, tidak pernah melihat tanda-tanda heran. Oleh karena apa? Gereja tetap hidup di dalam lumpur dosa. Lumpur dosa. Tetapi Tuhan mau kita semua sebagai anak-anak Tuhan tinggalkan hidup yang lama. Karena ada satu sasaran Tuhan. Banyak jiwa yang membutuhkan pertolongan. Untuk saya dan saudara melayani mereka, sehingga mereka terlepas dari ikatan kuasa gelap, sehingga mereka terlepas dari belenggu dosa lewat pelayanan Bapak, Ibu, saudara dan saya. Tetapi kalau kita semua masih tetap hidup di dalam dosa, maka mereka tidak pernah melihat panggilan Tuhan untuk datang mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, tinggal di dalam Dia, orang dunia bisa melihat di dalam kehidupan gereja Tuhan yang sungguh-sungguh masuk dalam panggilan ilahi. Puji Tuhan, kita menjadi berkat bagi segala bangsa di mana saja kita berada, dan nama Tuhan yang dipermuliakan di tengah-tengah dunia yang fana. Itu sebabnya saudara, mari biarlah hidup kita ini diperbaharui terus. Diperbaharui terus oleh kuasa firman dan Roh Suci. Oleh kebenaran firman Allah. Sehingga kita bisa melihat perkara-perkara yang besar Tuhan mau kerjakan di ladangnya. Perkara-perkara yang besar Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah pengirikannya. Tetapi kalau pengirikan ini ladangnya ada dosa, ada kenajisan, ada perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, maka gereja Tuhan itu tenggelam di dalam dosa. Ada banyak orang tidak akan percaya dengan kuasa Tuhan. Oleh karena apa? Gereja Tuhan tetap hidup di dalam dosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi gereja Tuhan hidup di dalam kebenaran. Ada kemuliaan Allah. Ada tanda-tanda heran. Puji Tuhan. Yang keempat, saudara, pengalaman di dalam roh dan kebenaran. Gereja Tuhan harus alami pengalaman di dalam roh. Ada banyak hamba-hamba Tuhan dewasa ini tidak mengalami pengalaman di dalam roh, tidak mengalami kuasa Allah. Sehingga tidak terjadi mujizat, sehingga tidak menikmati damai sejahtera itu. Karena apa? Tidak mengalami pengalaman hidup di dalam roh. Banyak orang percaya, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan
pelayan-pelayan tidak mengalami pengalaman hidup di dalam roh. Tetapi yang terjadi saat ini adalah saling sikut menyikut. Di tengah-tengah pengirikannya, di tengah-tengah ladangnya, tidak terjadi lagi pengalaman-pengalaman di dalam roh, yaitu sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita buka ayatnya, saudara. Matius pasal 17 berkata demikian. Matius pasal 17 ayat 1 sampai yang keempat. Pengalaman di dalam roh dan kebenaran. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Kita melihat karena Petrus sudah meninggalkan kehidupan yang lama. Dia tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus ada dalam kehidupan mereka. Dan mereka bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengajak mereka datang pada satu gunung. Gunung yang tinggi. Alkitab berkata tujuannya berdoa. Berdoa. Pekerjaan Yesus di dalam dunia yang fana selama 3,5 tahun adalah menginjil dan berdoa. Menginjil dan berdoa. Itulah pekerjaan Tuhan Yesus. Dan disaksikan oleh Petrus. Di mana Tuhan Yesus menginjil. Petrus ada mujizat, ada tanda-tanda heran. Karena Petrus telah meninggalkan kehidupan yang lama. Kita melihat Tuhan Yesus mengajak Petrus dan kawan-kawan masuk kembali dalam doa. Ayatnya yang kedua dikatakan, lalu Yesus berubah rupa di mata mereka, wajahnya bercahaya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara. Ayat 2 dan 3 ini, karena mereka hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, mendapatkan satu penglihatan dari Tuhan. Ada penglihatan dari Tuhan. Ada kemuliaan dari Tuhan. Ada kuasa dari Tuhan. Dinyatakan kepada Petrus. Karena Petrus hidup di dalam kebenaran. Petrus sudah menyatu dengan Tuhan. Menyatu dalam kekudusan. Menyatu dalam kebenaran. Coba Petrus hidup dalam kehidupan yang lama. Dia tidak mendapatkan satu nikmatnya. Di mana dia melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berubah rupanya. Kita pun gereja Tuhan dewasa ini, kalau kita hidup di dalam dosa, hidup dalam kenajisan, tetap hidup dalam persinaran, persaudaraan,
maka gereja itu tidak pernah melihat kuasa Tuhan. Tetapi gereja itu tetap tenggelam di dalam dosa. Gereja itu tetap tidak menikmati sukacita. Gereja itu tetap kehilangan kemuliaan Allah. Atau gereja itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi gereja yang hidup dalam kebenaran, maka di tengah-tengah pengirikan, kita melihat Petrus mendapatkan satu penglihatan. Dalam sebuah penglihatan, apa yang terjadi? Ayat 4 berkata, Maiki mi wachai palamai, Maiki mi wachai sai sami, Holy, holy water, may, outu tau sai sami wututai. Terima kasih Tuhan buat kebenaran. Ayat 4 berkata, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Kita melihat gereja Tuhan yang hidup di dalam kekudusan, ada kebahagiaan, ada sukacita. Ini yang disebut pengalaman di dalam roh. Tetapi gereja Tuhan dewasa ini kehilangan pengalaman di dalam roh. Oleh karena hidup di dalam dosa, tinggal di dalam dosa, berbuat dosa terus. Bukan hanya hidup dalam persinahan, persunahan. Gereja Tuhan sering terjadi tipu sana, tipu sini. Bukan hanya persunahan. Penipuan terjadi di sana sini gereja Tuhan. Begitu merajalela. Ada banyak gereja Tuhan bersaksi, saya seorang ketua panitia pembelian tempat, tetapi uang itu tidak pernah masuk ke kas gereja. Ada banyak orang percaya bersaksi, saya ketua panitia pembangunan, tetapi uang itu tidak masuk dalam gereja, masuk kantong pribadi. Tidak ada kekudusan, tidak ada kebenaran. Alkitab berkata, bila salah, uang itu bersama-sama dengan engkau. Jadi gereja Tuhan yang hidup dalam penipuan, Alkitab berkata, bila salah engkau bersama-sama dengan uang itu. Tidak memandang siapa, baik dia hamba Tuhan, baik dia penginjil, baik dia jemaat, sama di mata Tuhan, binasa di mata Tuhan. Kalau engkau tipu sana, tipu sini, di tengah-tengah pengirikan dalam panggilan yang kudus, Tuhan tidak ada kompromi di dalam pengirikan. Tuhan bersihkan pengirikannya, Tuhan bersihkan ladangnya, Tuhan bersihkan pelayanannya. Tuhan tidak mau dicemarkan pekerjaan Tuhan. Maiki mi wachai paulamai, maiki mi wachai sai sami. Mari kita bertobat. Dalam kitab Wahyu dikatakan tadi, orang yang tetap berbuat zina, Tuhan kasih waktu untuk bertobat. Orang juga yang menipu di sana sini, Tuhan kasih waktu untuk bertobat. Ada waktu untuk pertobatan. Tetapi kalau manusia, gereja Tuhan, tetap hidup dalam dosa, genap waktunya, penghukuman terjadi. Tinggal tunggu waktunya. Baik ini wujud tahu sesuatu los, baik ini sang sesuatu los, fai sesuatu los mi kai ini wujud tahu, baik ini wujud tahu sesuatu los mi. Terima kasih Tuhan. Kita melihat bahwa Petrus berkata, betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Petrus menikmati kuasa Tuhan. Petrus menikmati damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus
pada masa itu bersama Tuhan ada di dalam satu persekutuan di dalam roh. Gereja Tuhan kalau ada dalam satu persekutuan di dalam roh, kita nikmati kemuliaan Allah, kita nikmati sejahtera dari Tuhan. Petrus berkata, betapa bahagianya di zaman anugerah ini Tuhan curahkan damai sejahtera, Tuhan curahkan sukacita yang besar di tengah-tengah gereja, supaya gereja benar-benar menikmati damai dari Tuhan. Saat gereja hidup di dalam kekudusan. Satu pengalaman di zaman Taurat, yaitu Musa dalam kitab Keluaran berkata demikian, saudara. Setelah Musa bercakap-cakap dengan Tuhan, setelah Musa berdoa, boleh dikatakan berdoa, boleh dikatakan satu persekutuan dengan Tuhan. Keluaran pasal 34 ayat 29 berkata demikian. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun di gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Kita melihat dunia yang menyaksikan orang yang bercakap-cakap dengan Tuhan, mukanya bersinar, mukanya bercahaya. Musa mengalami kemuliaan Allah, Musa mengalami lawatan Allah, mukanya bersinar. Bangsa Israel tidak berani memandang wajahnya karena mukanya bercahaya. Ada kemuliaan Allah. Musa hidup di dalam kekudusan. Musa hidup di dalam kebenaran. Musa tidak tinggal di dalam dosa. Musa tidak berbuat kenajisan dalam hidupnya. Kita melihat Tuhan memanggil Musa naik ke sebuah gunung. Dan di sana dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Sama dengan Petrus. Petrus diajak Tuhan datang ke satu bukit, di mana Tuhan Yesus sedang berdoa. Dan Petrus melihat kemuliaan Allah, betapa besar kuasa Tuhan. Kalau gereja hidup di dalam kebenaran, gereja hidup di dalam kekudusan, kita bisa melihat kuasa Tuhan. Kita bisa melihat benar Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Tuhan mau pakai kita semua dengan tanda petik. Kita hidup di dalam kekudusan. Kita hidup di dalam kebenaran. Tetapi gereja Tuhan tetap tinggal di dalam dosa, maka tidak ada kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Sebagai pelayan-pelayan, sebagai jemaat, sebagai pengurus gereja, tidak ada kemuliaan. Tetapi kehidupan ini dikuasai oleh dosa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Genap waktunya kita mengalami satu penyakit seperti kitab Wahyu katakan tadi. Itu sebabnya mari kita bertobat semua, tinggalkan dosa, tinggalkan kehidupan yang lama untuk melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Yang terakhir, saudara, ini yang sering terjadi di tengah-tengah gereja, yaitu kesombongan. Saat kita sudah diberkati, saat kita sudah hidup dalam kelimpahan, gereja Tuhan jatuh dalam kesombongan.
Saat kita dipakai Tuhan dengan heran dan ajaib di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pengirikannya, Tuhan pakai dengan heran, menikmati sukacita, telah melihat mujizat Tuhan. Gereja Tuhan jatuh dalam kesombongan. Kita lupa bahwa panggilan ini adalah panggilan yang kudus. Kita lupa kalau kita ada, kita diberkati Tuhan sampai hari ini secara lahiriah, itu karena anugerah Allah. Kita lupa kalau saudara bisa bekerja di satu perusahaan, itu karena mujizat Tuhan. Karena saudara awalnya berdoa dengan sungguh-sungguh, rindu diberkati Tuhan, rindu ditolong oleh Tuhan. Setelah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, jatuh dalam kesombongan karena merasa sudah diberkati, sudah tidak mau menghormati Tuhan, sudah tidak mau tinggal di dalam kekudusan. Firman Tuhan disampingkan, tetapi keangkuhan muncul di tengah-tengah gereja. Keangkuhan timbul muncul di tengah-tengah keluarga. Keangkuhan timbul di tengah-tengah pergaulan dunia yang fana. Kita melihat ayatnya saudara. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang ajaib. Terima kasih Bapa yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang mulai ayat 30. Petrus menyangkal Yesus. Ini sampai ayatnya yang ke-33. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Kembali lagi ke bukit saudara. Tuhan Yesus mau berdoa. Maka berkatalah Yesus kepada muridnya, kepada mereka, malam ini sudah ada di sebuah gunung saudara. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, karena Yesus. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan itu akan tercerai-berai. Ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus saudara telah melihat banyak tanda-tanda heran. Petrus telah menikmati sukacita yang besar. Tetapi Petrus tidak menjaga hati, di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah panggilan ilahi kepada Petrus. Petrus tidak menjaga hati, sehingga apa yang terjadi? Timbullah satu kesombongan rohani di dalam hati manusia itu, yaitu manusia Petrus. Dalam gereja Tuhan, seringkali kita sudah dipakai oleh Tuhan, seringkali kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah merasa hidup dalam kelimpahan secara materi, secara lahiriah. Kita menganggap rendah orang lain, kita menganggap remeh orang lain. Dengan tanda petik kita sudah jatuh dalam kesombongan. Saat kita dipakai oleh Tuhan, telah melihat mujizat Tuhan, telah melihat tanda-tanda
mendirikannya. Di tengah-tengah pengembalaan, gereja Tuhan mengalami hidup kelimpahan. Dan disitulah kita melihat gereja telah membuka celah untuk iblis. Gereja Tuhan telah membuka celah sedikit untuk kuasa gelap. Sehingga pada puncaknya Tuhan Yesus berkata, iman kamu semua akan terguncang karena aku. Seringkali hamba Tuhan menasihatkan jemaat pada saat sudah diberkati, pada saat sudah hidup damai, pada saat sudah hidup tataran ekonomi sudah layak. Seringkali jemaat itu sudah tidak menerima nasihat. Jemaat itu menganggap rendah hamba Tuhan. Saya jadi kaya karena saya. Saya berhasil karena saya. Saya sudah jadi orang kaya karena saya. Kita tidak pernah melihat ke bawah, ke belakang. Dahulu kita susah. Dahulu kita tidak punya apa-apa. Tetapi setelah Tuhan memberkati gereja Tuhan, hidup dalam kelimpahan, telah membuka celah buat iblis dan dirasuki oleh roh kesombongan, menganggap rendah satu sama lain, menganggap remeh pekerjaan Tuhan, menganggap remeh pelayanan Tuhan. Karena sudah diberkati, karena sudah hidup dalam kelimpahan, hidup damai sejahtera, semuanya ada, harta di mana-mana banyak, kekayaan di mana-mana ada. Tetapi dia lupa hidupnya yang lama adalah hidup yang penuh kesusahan. Hidupnya yang lama, hidup yang penuh penderitaan. Mungkin makan sudah sulit. Mungkin kita pernah ngontrak, tetapi kita lupa kebaikan Tuhan. Kita lupa kasih karunia Tuhan. Sama seperti Petrus. Dia lupa kehidupan yang lama. Dia lupa panggilan ilahi dalam hidupnya. Petrus jatuh dalam kesombongan. Lau semikai di bocah tetap sepi. Oh, mai kimi bocah sai selau hong tetitau tetang tetitau lah. Oh, pai mi, pai mai, pai li, tersau seke. 正密摸住主啊，我是上是这地照着主啊，我是放射这地里，开你我主啊，我是你开你我主啊，抱抱你。Mari Bapak Ibu, kita harus sadar, kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Engkau hidup yang bahagia sampai hari ini, tidak kekurangan materi dalam hidupmu ini karena kasih karunia. Kalau kita hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan dalam ladangnya, dalam pengirikannya karena anugerah, tidak ada satupun yang kita banggakan di tengah-tengah dunia yang fana. Tetapi kita kembalikan kepada Tuhan Yesus semuanya kehormatan itu. Itu sebabnya, mari pada saat engkau dipuji oleh manusia, katakan, saya ada karena Tuhan. Jangan mau kita dipuji oleh manusia. Jangan kita mau disanjung oleh manusia. Engkau hebat. Engkau dipakai oleh Tuhan. Engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan mau disanjung. Itu semuanya adalah tipuan iblis. Itu semuanya adalah menghancurkan
iman kita. Tetapi kita ingat, kita ada karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kasih karunia Tuhan. Mari saya undang pemain musik. Kita akan berdoa. Maiki mi wotu tua moso sai semi. Maiki mi paili mai holy holy wotu tang tati tau tebe. Hoi pai mai, hoi pai mi, hoi pi mi wotu tai. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Lord. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
saudara sidang mau berdoa bagi saudara. Mighty ilau semai, ilau sepai mutu tahu tersesat sedih. Pai mutu tahu semai, amefang mutu tai. Allah sedih tahu tetai. Mutu tai selesai semi mikai mu. Allah semai pai tersesat wi hai pai mai mutu tai. Kalau engkau sedang susah, engkau sedang sakit, engkau sedang dalam pergumulan, engkau ada di tengah-tengah penderitaan, angkat tangan. Taruhlah di atas dadamu tangan. Jamalah tangan-tangan yang sudah terangkat ya Bapa. Mai kini woto isaya tata ipau lemai, tata imai seni kaini wututai. Jamalah mereka semua, pulihkan mereka semua. Mungkin mereka mengalami ketakutan oleh karena satu hal dan lain hal yang sedang terjadi saat ini. Hamba memohon belas kasihan-Mu, hamba memohon kemurahan tangan-Mu. Jamalah sidang jemaat, jamalah anak-anak-Mu, baik ini wujud caini, Allah sepai, Allah sami, amini, akaini, wong teteti tahu sefang-fang wujud naik. Terima kasih buat mujizat. Tutup buku seluruh sidang jemaat Tuhan, tutup buku seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah sukacita tetap ada dalam hidup kami. Kami mau tinggalkan kehidupan yang lama. Kami mau berpaut di dalam Engkau. Sehingga kami nikmati sukacita terus di dalam Engkau. Pertolongan Tuhan setiap waktu, setiap saat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah. Kita nyanyikan pujian doa yang besar. di dalam kasih karunia-Mu. Dimanapun umat Tuhan berada, mereka ada di dalam rumah, biar damai sejahtera tinggal menyertai mereka mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput salin-salin yang setia di awan-awan. Bapa, terima kasih.